Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat, terdapat sebuah rumah tua yang terkenal dengan kisah-kisah seramnya. Rumah itu sudah lama ditinggalkan, dan penduduk desa menyebutnya sebagai rumah setan. Tidak ada yang berani mendekatinya, terutama saat malam tiba. Suatu hari, sekelompok remaja yang penasaran memutuskan untuk menguji nyali mereka dengan mengunjungi rumah tua tersebut. Mereka adalah Ryan, Maya, Tony, dan Lisa dengan peralatan seadanya dan senter. Mereka memasuki rumah itu saat senja mulai menyelimuti desa. Begitu memasuki rumah, suasana dingin dan lembab langsung menyelimuti mereka. Langit-langit yang tinggi, lantai kayu yang berderit setiap kali diinjak, dan dinding yang penuh dengan lumut membuat mereka merinding. Mereka melangkah lebih dalam, menyusuri ruangan demi ruangan yang gelap dan suram. Saat mereka mencapai ruang tamu, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di lantai atas. Mereka saling berpandangan, mencoba menenangkan diri dengan berpikir bahwa suara itu hanyalah ilusi. Namun, rasa takut mulai merayap di hati mereka. Tony, yang dikenal paling pemberani di antara mereka, mengusulkan untuk memeriksa sumber suara itu. Dengan hati-hati, mereka menaiki tangga yang berderit menuju lantai atas. Di lantai atas, mereka menemukan sebuah kamar dengan pintu yang sedikit terbuka. Cahaya bulan yang masuk melalui jendela memberikan penerangan samar. Dengan jantung berdebar kencang, mereka mendorong pintu itu perlahan. Di dalam kamar, mereka melihat sebuah cermin besar yang retak, dan di depan cermin itu terdapat kursi goyang tua yang bergerak perlahan, seolah-olah ada seseorang yang duduk di atasnya. Ryan mencoba menenangkan teman-temannya dengan mengatakan bahwa itu mungkin hanya angin. Namun, saat dia mendekati cermin, bayangannya berubah menjadi sosok wanita tua dengan wajah penuh luka. Wanita itu tersenyum menyeramkan dan mengulurkan tangannya dari dalam cermin. Maya menjerit ketakutan, dan mereka semua berlari turun dengan panik. Namun, saat mereka mencapai pintu keluar, pintu itu tiba-tiba tertutup dengan keras. Suara tawa mengerikan terdengar di seluruh rumah. Lisa, yang paling ketakutan, menangis histeris. Mereka mencoba membuka pintu dengan sekuat tenaga, namun sia-sia. Tiba-tiba, mereka merasakan kehadiran dingin di belakang mereka. Ketika mereka berbalik, sosok wanita tua dari cermin itu berdiri di sana, menatap mereka dengan mata kosong. Mereka tidak bisa bergerak, seolah-olah kaki mereka terpaku ke lantai. Wanita tua itu mendekat, dan dengan suara serak, dia berbisik, "Kalian telah memasuki wilayahku. Sekarang, kalian akan tinggal di sini selamanya." Lampu-lampu di rumah tua itu padam serentak, meninggalkan kegelapan total. Suara jeritan mereka menghilang di malam yang sunyi, dan rumah itu kembali diam, menyimpan rahasia mengerikan dari teror yang terjadi di dalamnya. Sejak saat itu, tidak ada yang pernah melihat Ryan, Maya, Tony, dan Lisa lagi. Rumah tua itu tetap berdiri, semakin usang, namun penuh dengan bisikan hantu yang tersesat di dalamnya. Penduduk desa semakin takut mendekati rumah itu. Dan kisah teror di rumah tua menjadi legenda menakutkan yang diceritakan dari generasi ke generasi. Bertahun-tahun setelah hilangnya Ryan, Maya, Tony, dan Lisa, kisah mengerikan tentang rumah setan masih hidup di desa itu. Namun, generasi baru yang tumbuh dengan rasa penasaran yang besar mulai meragukan kebenaran cerita tersebut. Salah satu dari mereka adalah seorang pemuda bernama Andy yang baru saja kembali ke desa setelah menempuh pendidikan di kota. Andy tidak percaya pada hantu atau hal-hal mistis. Dia menganggap semua cerita itu sebagai tahayul belaka. Suatu malam, dia memutuskan untuk membuktikan bahwa tidak ada yang perlu ditakuti dari rumah tua tersebut. Dia mengajak beberapa temannya, Budi, Sari, dan Dika, untuk ikut dengannya. Mereka tiba di rumah tua itu pada malam bulan purnama, membawa senter dan kamera untuk mendokumentasikan petualangan mereka. Andy yakin bahwa ini hanya akan menjadi pengalaman seru yang bisa mereka ceritakan kepada teman-teman di desa. Begitu mereka melangkah masuk, suasana dingin dan lembab menyambut mereka, sama seperti yang dialami kelompok sebelumnya. Mereka mulai menjelajahi rumah itu, tertawa dan bercanda untuk meredakan ketegangan. Tapi, semakin jauh mereka masuk, semakin nyata perasaan bahwa mereka tidak sendirian. Saat mereka mencapai ruang tamu, tiba-tiba senter Sari mati dalam kegelapan. Mereka mendengar suara langkah kaki yang berat dari lantai atas. Andy mencoba mengabaikannya, menganggapnya sebagai suara kayu yang rapuh, tapi yang lain mulai merasa tidak nyaman.
Andi mengusulkan untuk naik ke lantai atas, namun Budi dan Sari ragu-ragu. Dika, yang setuju dengan Andi bahwa semua ini hanyalah kebetulan, memutuskan untuk menemani Andi. Dengan hati-hati, mereka menaiki tangga yang berderit, sementara Sari dan Budi tetap di bawah, menjaga pintu depan. Di lantai atas, Andi dan Dika menemukan kamar dengan cermin besar yang retak. Seperti yang diceritakan dalam kisah lama, kursi goyang di depan cermin itu bergerak perlahan, seolah-olah didorong oleh angin, tapi malam itu tidak ada angin. Ketika Andi mendekati cermin, dia merasakan suhu ruangan tiba-tiba turun. Bayangannya di cermin berubah menjadi sosok wanita tua dengan wajah penuh luka, sama seperti yang dikisahkan. Wanita itu tersenyum menyeramkan, dan dengan suara serak, dia berkata, "Kalian tidak pernah belajar. Yang datang ke sini tidak akan pernah kembali." Dika menjerit dan mencoba menarik Andi pergi, tetapi kaki Andi seolah terpaku di tempat. Di bawah, Sari dan Budi mendengar jeritan itu dan mencoba membuka pintu depan, tetapi pintu itu terkunci rapat, sama seperti dulu. Tiba-tiba, suara langkah kaki dari arah tangga menghampiri mereka. Sosok wanita tua itu muncul di ujung tangga, menatap mereka dengan mata kosong yang penuh kebencian. Sari dan Budi mundur ketakutan, tetapi tidak ada jalan keluar. Andi, yang masih berdiri di depan cermin, merasa tubuhnya semakin dingin. Dia berusaha untuk berteriak, tetapi suaranya tertahan. Di belakangnya, Dika terjatuh dan pingsan karena ketakutan. Wanita tua itu terus mendekat, langkahnya lambat tapi pasti. Suara tawa mengerikan bergema di seluruh rumah. Saat wanita itu hampir mencapai mereka, pintu depan tiba-tiba terbuka, dan angin kencang menerobos masuk, membuat mereka terlempar keluar rumah. Mereka semua tersadar di luar rumah, terengah-engah dan gemetar ketakutan. Rumah tua itu kembali diam, menyimpan rahasia mengerikan yang tak terungkap. Dengan napas tersengal-sengal, Andi bersumpah tidak akan pernah kembali ke rumah itu lagi. Namun, dia tahu bahwa rahasia kelam rumah setan belum sepenuhnya terungkap. Ada sesuatu yang masih bersembunyi di dalam rumah itu, menunggu korban berikutnya yang cukup berani atau cukup bodoh untuk mencoba mengungkapnya. Setelah kejadian malam itu, Andi, Budi, Sari, dan Dika berusaha melanjutkan hidup mereka. Tetapi bayang-bayang rumah tua itu terus menghantui mereka. Mereka mengalami mimpi buruk setiap malam, dan perasaan dingin yang menyelimuti mereka saat di rumah tua itu tidak pernah benar-benar hilang. Andi, yang merasa bersalah karena telah menyeret teman-temannya ke dalam situasi berbahaya itu, memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut tentang sejarah rumah tua tersebut. Dia mendatangi perpustakaan desa dan mulai mencari arsip-arsip lama di sana. Dia menemukan seorang penjaga perpustakaan tua bernama Pak Darman yang mengetahui banyak tentang sejarah desa dan rumah tua itu. Pak Darman menceritakan bahwa rumah itu dulunya milik seorang wanita bernama Nyai Roro yang terkenal sebagai dukun sakti di desa. Nyai Roro hidup sendiri di rumah itu setelah suami dan anaknya meninggal dalam kecelakaan tragis. Keputusasanya membuatnya beralih ke ilmu hitam, dan sejak itu banyak penduduk desa menghindari rumahnya. Suatu malam, Nyai Roro ditemukan tewas di dalam rumah dengan luka-luka mengerikan di tubuhnya. Ada desas-desus bahwa arwahnya tidak pernah meninggalkan rumah itu, mencari korban untuk membalas dendam atas nasib tragisnya. Dengan informasi ini, Andi menyadari bahwa mereka tidak bisa menghindari teror rumah tua itu begitu saja. Dia mengumpulkan keberanian untuk kembali ke rumah itu, kali ini dengan persiapan yang lebih matang. Dia mengajak seorang teman lama yang adalah seorang paranormal, Pak Ridwan, untuk membantunya mengusir arwah Nyai Roro. Malam itu, Andi, Pak Ridwan, Budi, Sari, dan Dika kembali ke rumah tua. Mereka membawa peralatan ritual dan doa-doa untuk mengusir arwah jahat. Begitu mereka memasuki rumah, suasana dingin dan suram kembali menyelimuti mereka. Pak Ridwan segera memulai ritualnya di ruang tamu. Tempat mereka pertama kali mendengar suara langkah kaki, dia menyalakan lilin dan membakar dupa, mengucapkan doa-doa dalam bahasa kuno. Namun, seiring dengan doa yang diucapkannya, suasana di rumah semakin mencekam. Di lantai atas, suara kursi goyang kembali terdengar, dan cermin besar yang retak mulai bergetar. Pak Ridwan meminta Andi dan teman-temannya untuk tetap tenang dan terus memanjatkan doa bersama. Tiba-tiba, sosok Nyai Roro muncul di tangga. Matanya penuh kebencian menatap mereka. Dia berteriak dengan suara yang menggelegar, "Keluar dari rumahku!
Pak Ridwan mengarahkan doa dan mantranya kepada Nyai Roro, memohon agar arwahnya tenang dan pergi ke alam baka. Nyai Roro melangkah maju, dan setiap langkahnya membuat lantai bergetar. Dia mengulurkan tangan ke arah Andi, yang langsung merasa tubuhnya kaku dan dingin. Dengan sekuat tenaga, Pak Ridwan mengakhiri ritualnya dengan mantra penutup yang kuat. Sebuah cahaya terang menyelimuti ruangan, dan Nyai Roro berteriak dalam kesakitan sebelum akhirnya lenyap dalam kabut hitam. Rumah tua itu tiba-tiba menjadi sunyi, dan suasana mencekam yang tadi menyelimuti mereka perlahan menghilang. Pak Ridwan dengan napas tersengal-sengal mengatakan bahwa arwah Nyai Roro telah pergi untuk selamanya. Mereka semua keluar dari rumah tua itu dengan perasaan lega, meskipun trauma akan pengalaman itu masih membekas. Mereka tahu bahwa desa mereka kini bebas dari teror Nyai Roro. Andi berjanji untuk tidak pernah lagi meremehkan kekuatan dari cerita-cerita lama yang dianggapnya hanya tahayul. Mereka pulang ke rumah masing-masing, berharap bahwa mimpi buruk mereka akan berakhir dan mereka bisa kembali hidup dengan tenang. Namun, di ujung desa, rumah tua itu tetap berdiri, kini kosong, tetapi penuh dengan kenangan akan masa lalu yang kelam. Desa itu mungkin bebas dari teror Nyai Roro, tapi rumah tua itu tetap menjadi saksi bisu dari semua kejadian mengerikan yang pernah terjadi di dalamnya. Meskipun arwah Nyai Roro telah pergi, Andi dan teman-temannya masih merasakan dampak dari pengalaman mereka di rumah tua itu. Mereka berusaha kembali ke kehidupan normal, tetapi trauma itu masih mengintai di sudut pikiran mereka. Suatu malam, Sari yang baru saja pulang dari tempat kerja menemukan sebuah buku tua di ambang pintu rumahnya. Buku itu berdebu dan terlihat sangat tua, dengan sampul kulit yang hampir hancur. Di sampulnya tertulis catatan Nyai Roro. Sari merasa ngeri tetapi juga penasaran. Dia membawa buku itu ke rumah dan memutuskan untuk membacanya. Di dalamnya terdapat catatan harian Nyai Roro yang menceritakan kehidupan dan tragedi yang dialaminya. Sari menemukan bahwa Nyai Roro tidak hanya berurusan dengan ilmu hitam, tetapi juga memiliki pengetahuan tentang benda-benda mistis yang disimpan di rumahnya. Sari segera memberitahu Andi, Budi, dan Dika tentang penemuannya. Mereka berkumpul di rumah Andi dan membaca buku itu bersama. Dalam catatan itu, mereka menemukan petunjuk tentang sebuah ruangan rahasia di bawah rumah tua yang berisi artefak-artefak mistis dan mungkin penyebab dari teror yang selama ini menghantui rumah itu. Meskipun merasa takut, mereka tahu bahwa untuk benar-benar mengakhiri semua ini, mereka harus menemukan ruangan rahasia itu dan memastikan bahwa tidak ada lagi kekuatan jahat yang tertinggal. Mereka menghubungi Pak Ridwan untuk membantu mereka sekali lagi. Keesokan harinya, mereka kembali ke rumah tua dengan membawa peralatan dan keberanian yang lebih besar. Mereka mencari di sekitar lantai dasar, mencoba menemukan petunjuk yang tertulis di buku. Setelah beberapa jam, mereka menemukan sebuah papan lantai yang terdorong keluar dari posisinya. Di bawahnya, terdapat tangga kayu yang mengarah ke ruang bawah tanah gelap. Dengan hati-hati, mereka turun ke ruang bawah tanah itu. Udara di dalamnya terasa lebih dingin dan lembab dibandingkan dengan bagian lain rumah. Di sudut ruangan, mereka menemukan peti kayu besar yang terkunci dengan rantai berkarat. Pak Ridwan mulai memanjatkan doa dan mantra untuk melindungi mereka sebelum mereka membuka peti itu. Ketika rantai akhirnya putus, mereka membuka peti dengan perlahan. Di dalamnya, mereka menemukan berbagai artefak mistis, boneka jerami, jimat, dan sebuah buku besar yang terbuat dari kulit manusia. Ketika mereka menyentuh buku itu, suara gemuruh terdengar dari seluruh rumah, dan bayangan-bayangan gelap mulai muncul di dinding. Pak Ridwan segera menyadari bahwa mereka telah membangkitkan sesuatu yang lebih jahat daripada arwah Nyai Roro. Dengan cepat, dia menginstruksikan mereka untuk membakar semua artefak itu. Mereka mengumpulkan semua benda mistis itu dan membawanya ke halaman depan. Dengan doa-doa yang terus diucapkan oleh Pak Ridwan, mereka menyalakan api dan membakar artefak-artefak tersebut. Asap hitam mengepul ke langit, dan jeritan mengerikan terdengar dari dalam rumah. Saat api berkobar, bayangan-bayangan itu perlahan menghilang, dan rumah tua itu mulai runtuh dengan suara gemuruh. Mereka mundur ke tempat yang aman dan melihat rumah tua itu terbakar dan akhirnya hancur menjadi puing-puing. Ketika api padam, yang tersisa hanyalah abu dan kenangan kelam yang pernah menghuni rumah itu. Andi, Sari, Budi, dan Dika merasa lega.
mengetahui bahwa mereka telah mengakhiri teror yang menghantui desa mereka. Pak Ridwan memberi mereka nasihat terakhir. Jangan pernah meremehkan kekuatan gelap dan selalu hormati sejarah yang telah dilupakan. Dengan hati yang lebih tenang, mereka pulang ke rumah masing-masing, berharap bahwa bab kelam ini akhirnya tertutup. Desa itu mulai pulih. Dan cerita tentang rumah tua itu perlahan-lahan berubah menjadi legenda yang diceritakan untuk mengingatkan generasi muda akan bahaya yang tersembunyi di balik rasa penasaran. Namun, di tengah malam yang sunyi, jika seseorang mendengarkan dengan seksama, kadang-kadang terdengar bisikan lembut di udara. Bisikan yang mengingatkan mereka bahwa beberapa rahasia seharusnya tetap terkubur, dan beberapa bayangan masa lalu tidak pernah benar-benar hilang. Meski rumah tua itu telah terbakar habis dan desa mulai pulih dari ketakutan yang telah menghantui mereka, ketenangan itu ternyata hanya sementara. Beberapa bulan setelah kejadian itu, Andi dan teman-temannya mulai merasakan keanehan yang tak terjelaskan. Mimpi buruk kembali menghantui mereka, dan mereka merasa diawasi meski tidak ada yang terlihat. Suatu malam, ketika Andi sedang duduk di kamarnya, dia menerima pesan singkat di ponselnya dari nomor yang tidak dikenal. Pesan itu hanya berisi satu kalimat, "Kau belum selesai." Andi merasa darahnya membleku. Dia segera menghubungi Sari, Budi, dan Dika, memberitahukan tentang pesan itu. Mereka sepakat untuk bertemu di rumah Sari keesokan harinya. Saat mereka berkumpul, Dika mengungkapkan bahwa dia juga mengalami kejadian aneh. Dia menemukan boneka jerami yang mirip dengan yang mereka bakar di halaman rumah tua. Budi mengaku sering mendengar suara-suara aneh di rumahnya pada malam hari. Sari merasa ada bayangan yang terus mengikutinya di sudut matanya. Mereka menyadari bahwa apapun yang mereka lakukan, kegelapan dari rumah tua itu belum sepenuhnya hilang. Mereka memutuskan untuk menghubungi Pak Ridwan lagi. Pak Ridwan, yang menyadari keparahan situasi, membawa mereka ke seorang dukun sakti bernama Nyai Siti, yang tinggal di desa sebelah. Nyai Siti dikenal memiliki pengetahuan mendalam tentang roh-roh dan energi gelap. Nyai Siti mendengarkan cerita mereka dengan seksama. Dia kemudian melakukan ritual untuk melihat apa yang masih mengikat mereka dengan rumah tua itu. Setelah beberapa saat, dia membuka mata dan berkata, "Kalian telah membangkitkan sesuatu yang lebih tua dan lebih jahat dari sekedar arwah Nyai Roro. Kalian membuka pintu ke dunia lain." Dan entitas itu belum kembali. Nyai Siti memberi mereka petunjuk untuk kembali ke lokasi rumah tua dan melakukan ritual penutupan portal. Mereka harus mencari titik di mana dunia mereka dan dunia lain bertemu dan menutupnya dengan mantra khusus yang akan dia ajarkan. Malam itu, dengan rasa takut tapi tekad yang kuat, Andi, Sari, Budi, Dika, Pak Ridwan, dan Nyai Siti pergi ke tempat di mana rumah tua itu pernah berdiri. Meski hanya ada puing-puing dan abu, udara di sekitar terasa lebih dingin dan berat. Nyai Siti memimpin mereka dalam menggali tanah di pusat bekas rumah itu. Setelah beberapa saat, mereka menemukan sebuah batu hitam besar yang terkubur. Batu itu terasa dingin dan berdengit seperti jantung. Nyai Siti mulai mengucapkan mantra dalam bahasa kuno, sementara yang lain membentuk lingkaran di sekitar batu itu. Semakin lama mantra diucapkan, semakin keras suara gemuruh terdengar dari bawah tanah. Tiba-tiba, bayangan-bayangan mulai muncul di sekitar mereka. Semakin banyak dan semakin menyeramkan. Dengan tekad kuat, mereka terus mengucapkan mantra bersama Nyai Siti. Bayangan itu mencoba mendekat, tetapi terhalang oleh kekuatan lingkaran yang mereka bentuk. Setelah beberapa saat, batu hitam itu mulai retak, dan dari dalamnya keluar asap hitam tebal. Dengan mantra penutup yang kuat, Nyai Siti akhirnya berhasil menutup portal itu. Batu hitam itu hancur menjadi debu, dan asap hitam menghilang. Suara gemuruh berhenti, dan suasana kembali tenang. Mereka berdiri di sana, terengah-engah tapi lega. Nyai Siti memberitahu mereka bahwa portal itu telah tertutup untuk selamanya, dan mereka tidak akan lagi diganggu oleh entitas dari dunia lain. Meski kejadian ini meninggalkan bekas yang mendalam, Andi dan teman-temannya merasa bahwa kejadian kelam itu akhirnya benar-benar tertutup. Mereka kembali ke kehidupan mereka, membawa serta pelajaran berharga tentang rasa hormat terhadap hal-hal yang tidak sepenuhnya mereka pahami.
Desa itu pun kembali tenang, dan cerita tentang rumah tua menjadi peringatan abadi tentang bahaya menyentuh hal-hal yang tersembunyi di balik tabir dunia ini. Dan di tengah malam yang sunyi, tidak ada lagi bisikan lembut yang mengganggu tidur mereka. Hanya ada ketenangan yang mengingatkan mereka bahwa mereka telah menghadapi kegelapan dan berhasil mengalahkannya. Beberapa tahun berlalu setelah kejadian mengerikan di rumah tua, Andi, Sari, Budi, dan Dika telah melanjutkan hidup mereka. Mereka menikah, memiliki anak, dan menjalani kehidupan yang tampaknya normal. Namun, bayang-bayang masa lalu selalu mengintai di balik ketenangan tersebut. Suatu hari, Andi menerima telepon dari seorang arkeolog bernama Dr. Niko yang sedang melakukan penelitian tentang sejarah mistis desa mereka. Niko menemukan referensi tentang rumah tua itu dalam manuskrip kuno dan ingin menggali lebih dalam tentang kejadian tersebut. Andi awalnya ragu. Namun setelah diyakinkan oleh Dr. Niko bahwa penelitian ini bisa membantu memahami sejarah kelam yang pernah mereka alami, Andi setuju untuk bertemu. Saat mereka bertemu, Dr. Niko mengungkapkan bahwa ada jejak-jejak ritual kuno yang terkait dengan rumah tua tersebut. Ia menemukan bahwa portal yang dibuka oleh Nyai Roro bukan satu-satunya di dunia ini. Ada banyak portal lain yang tersembunyi di berbagai tempat, dan mereka semua saling terhubung melalui jaringan energi gelap. Andi merasa ketakutan, namun penasaran. Dia mengajak Sari, Budi, dan Dika untuk bertemu dengan Dr. Niko dan mendiskusikan temuan tersebut. Mereka setuju untuk membantu penelitian ini dengan harapan dapat mengakhiri warisan gelap yang mungkin masih mengancam desa mereka. Niko menunjukkan peta kuno yang menandai lokasi-lokasi portal lain di sekitar desa. Salah satu portal tersebut terletak di hutan lebat di luar desa, yang dikenal sebagai hutan kematian oleh penduduk setempat karena banyaknya orang yang hilang tanpa jejak di sana. Dengan persiapan matang dan peralatan yang dibutuhkan, mereka memutuskan untuk menyelidiki portal tersebut. Mereka berjalan melalui hutan lebat yang semakin gelap dan sunyi. Perasaan dejavu menghinggapi Andi dan teman-temannya, mengingatkan mereka pada perasaan takut saat pertama kali memasuki rumah tua. Di tengah hutan, mereka menemukan sebuah lingkaran batu yang tertutup lumut, menandai lokasi portal. Dr. Niko mulai mengukur energi di sekitar lingkaran batu itu dengan alat khusus. Ketika alat itu menunjukkan lonjakan energi yang besar, mereka menyadari bahwa portal tersebut masih aktif. Nyai Siti yang diberitahu tentang penemuan ini segera datang untuk membantu. Dengan pengalaman dan pengetahuannya, dia memimpin ritual penutupan portal. Mereka semua bergabung dalam doa dan mantra yang dipimpin oleh Nyai Siti. Suasana hutan semakin mencekam dengan angin kencang dan suara gemuruh yang datang dari dalam bumi. Saat Nyai Siti mengucapkan mantra terakhirnya, bayangan-bayangan gelap mulai muncul dari lingkaran batu itu, mencoba menghalangi mereka. Dr. Niko yang memegang salah satu alat, melihat energi gelap yang mencoba menyerap mereka. Dengan keberanian dan tekad, mereka melanjutkan ritual hingga lingkaran batu itu mulai retak dan cahaya terang menyinari mereka. Bayangan-bayangan itu menjerit dalam kesakitan dan perlahan menghilang. Lingkaran batu hancur dan portal itu tertutup selamanya. Namun, saat mereka berbalik untuk pergi, Dr. Niko menemukan sebuah kotak kecil yang terkubur di bawah lingkaran batu. Di dalam kotak itu, terdapat gulungan kertas kuno yang menceritakan tentang ritual lebih lanjut dan keberadaan portal-portal lainnya yang tersebar di berbagai belahan dunia. Mereka menyadari bahwa perjuangan mereka belum berakhir. Portal-portal gelap masih ada, dan mereka memiliki tanggung jawab untuk menutupnya agar dunia terbebas dari energi jahat yang mengancam. Dengan pemahaman baru tentang ancaman yang lebih besar, Andi, Sari, Budi, dan Dika memutuskan untuk melanjutkan misi ini bersama Dr. Niko dan Nyai Siti. Mereka bertekad untuk menutup semua portal dan menghentikan energi gelap yang telah mengancam mereka dan dunia mereka. Kisah rumah tua itu menjadi awal dari petualangan baru yang penuh bahaya dan misteri. Mereka tidak hanya melawan hantu masa lalu, tetapi juga menghadapi kekuatan gelap yang lebih besar dari yang pernah mereka bayangkan. Perjuangan mereka untuk kebaikan menjadi warisan baru, dan mereka bersumpah untuk melindungi dunia dari kegelapan yang tersembunyi. Dengan tekad bulat, Andi, Sari, Budi, Dika, Dr. Niko,
dan Nyai Siti memulai perjalanan mereka untuk menutup portal-portal gelap lainnya. Mereka menggunakan peta kuno yang ditemukan Dr. Nico sebagai panduan, dan mereka tahu bahwa perjalanan ini akan berbahaya dan menantang. Perhentian pertama mereka adalah sebuah gua di pegunungan terpencil. Portal ini dikatakan dijaga oleh makhluk bayangan yang sangat kuat dengan persiapan matang. Mereka masuk ke dalam gua yang gelap dan lembab. Setiap langkah terasa berat, dan bayangan di dinding gua seolah-olah mengikuti mereka. Nyai Siti memimpin dengan mantra pelindung, sementara Dr. Nico membawa alat pengukur energi untuk menemukan pusat portal. Setelah berjalan beberapa jam, mereka tiba di sebuah ruangan besar dengan altar batu di tengahnya. Energi gelap terasa sangat kuat di tempat ini. Saat Nyai Siti memulai ritual penutupan portal, makhluk bayangan muncul dari kegelapan, menyerang mereka dengan kekuatan yang mengerikan. Budi dan Dika berusaha melindungi Nyai Siti dan yang lainnya, tetapi makhluk itu sangat kuat dan sulit dilawan. Andi dan Sari mencoba mencari cara untuk mengalahkan makhluk tersebut. Mereka menemukan simbol-simbol kuno di dinding gua yang menunjukkan cara untuk mengikat makhluk bayangan. Dengan bantuan Dr. Nico, mereka mengaktifkan simbol-simbol tersebut dan makhluk itu mulai melemah. Dengan kekuatan terakhirnya, Nyai Siti mengucapkan mantra penutup dan berhasil menutup portal di dalam gua. Makhluk bayangan itu menjerit sebelum akhirnya lenyap ke dalam kegelapan. Gua itu menjadi sunyi kembali, dan mereka merasa lega bahwa satu portal lagi telah tertutup. Perjalanan mereka berlanjut ke berbagai tempat di seluruh dunia, dari hutan lebat di Amerika Selatan hingga reruntuhan kuno di Timur Tengah. Setiap portal memiliki tantangan dan bahaya tersendiri, tetapi dengan keberanian dan kerjasama, mereka berhasil menutup satu persatu portal tersebut. Namun, mereka tahu bahwa misi terbesar mereka masih menunggu. Portal utama yang terletak di pulau terpencil di Samudra Pasifik. Portal ini adalah yang terkuat dan paling berbahaya, dan menutupnya akan memastikan bahwa tidak ada lagi energi gelap yang bisa mengancam dunia. Mereka tiba di pulau itu dengan perasaan campur aduk antara takut dan penuh harapan. Di tengah pulau, mereka menemukan sebuah kuil kuno yang sudah rusak. Di dalamnya, terdapat portal terbesar yang pernah mereka lihat, dikelilingi oleh patung-patung raksasa yang menggambarkan dewa-dewa kuno. Nyai Siti memulai ritual terakhirnya dengan Andi, Sari, Budi, dan Dika membentuk lingkaran pelindung di sekitar portal. Dr. Nico mengawasi energi portal dengan alatnya, memastikan bahwa mereka melakukan segalanya dengan benar. Tiba-tiba, tanah di sekitar mereka bergetar, dan patung-patung raksasa itu mulai hidup, menyerang mereka dengan kekuatan dahsyat. Mereka berjuang keras melawan patung-patung itu, menggunakan segala pengetahuan dan kekuatan yang mereka miliki. Nyai Siti, dengan kekuatan terakhirnya, mengucapkan mantra penutup yang paling kuat. Portal itu mulai bergetar hebat, dan energi gelap yang menyelimutinya mulai menghilang. Patung-patung raksasa itu berhenti bergerak dan kembali menjadi batu. Dengan satu ledakan cahaya yang menyilaukan, portal utama itu tertutup selamanya. Mereka semua terlempar ke belakang oleh kekuatan ledakan itu, tetapi mereka tahu bahwa perjuangan mereka telah berhasil. Mereka berdiri di tengah puing-puing kuil dengan napas terengah-engah, namun dengan perasaan lega dan puas. Dunia kini bebas dari ancaman energi gelap yang telah mengintai selama berabad-abad. Nyai Siti memberi mereka senyuman lembut dan berkata, "Kalian telah melakukan hal yang luar biasa. Dunia kini aman karena keberanian dan ketekunan kalian." Dengan perasaan bangga dan lega, mereka kembali ke desa, membawa serta pelajaran dan pengalaman yang akan mereka ceritakan kepada generasi mendatang. Kisah mereka menjadi legenda, mengingatkan dunia bahwa keberanian dan kerjasama bisa mengalahkan kegelapan yang paling dalam sekalipun. Dan meskipun bayang-bayang masa lalu kadang-kadang masih menghantui mereka, mereka tahu bahwa selama mereka tetap bersatu, tidak ada kegelapan yang tidak bisa mereka lawan. Setelah berhasil menutup portal utama dan memastikan dunia bebas dari ancaman energi gelap, Andi, Sari, Budi, Dika, Dr. Nico, dan Nyai Siti kembali ke desa mereka dengan perasaan lega. Mereka disambut sebagai pahlawan oleh penduduk desa yang bersyukur atas keberanian mereka. Namun, meskipun mereka telah menyelesaikan misi utama, Andi merasa bahwa ada sesuatu yang belum terselesaikan. Malam-malamnya masih dipenuhi mimpi buruk, dan dia merasakan adanya kehadiran yang tidak terlihat.
Nyai Siti juga merasakan hal yang sama dan menyarankan mereka untuk mencari tahu lebih lanjut tentang asal-usul energi gelap yang mereka lawan. Nyai Siti mengingat sebuah legenda kuno yang mengatakan bahwa energi gelap berasal dari artefak kuno yang tersembunyi di sebuah tempat yang sangat tua dan sakral. Tempat ini disebut sebagai sumber kegelapan dan terletak jauh di dalam hutan yang tidak pernah dijamah manusia. Dengan tekad baru, mereka memutuskan untuk melakukan perjalanan terakhir ini, yang mungkin akan membawa mereka ke akar dari semua masalah yang telah mereka hadapi. Mereka mempersiapkan diri dengan baik dan memulai perjalanan yang penuh dengan misteri dan bahaya. Setelah berhari-hari berjalan melalui hutan lebat, mereka akhirnya menemukan sebuah gua tersembunyi yang dijaga oleh patung-patung batu besar. Di dalam gua itu, mereka menemukan sebuah ruangan besar yang dipenuhi dengan simbol-simbol kuno dan artefak mistis. Di tengah ruangan, terdapat sebuah altar dengan sebuah kristal hitam besar yang berdenyut dengan energi gelap. Nyai Siti segera menyadari bahwa kristal hitam itu adalah sumber dari semua energi gelap yang telah mereka lawan. Dia memberitahu yang lain bahwa mereka harus menghancurkan kristal itu untuk memastikan bahwa energi gelap tidak akan pernah kembali. Mereka memulai ritual untuk menghancurkan kristal tersebut. Saat mereka memanjatkan doa-doa dan mantra, ruangan itu mulai bergetar hebat, dan bayangan-bayangan gelap muncul, mencoba menghentikan mereka. Namun, mereka tetap teguh dan terus melanjutkan ritual dengan keberanian dan tekad. Dengan satu mantra terakhir, Nyai Siti menghancurkan kristal hitam itu. Sebuah ledakan cahaya yang menyilaukan memenuhi ruangan, dan bayangan-bayangan itu menjerit sebelum akhirnya lenyap. Ruangan itu menjadi tenang kembali, dan energi gelap yang pernah ada kini telah lenyap selamanya. Mereka keluar dari gua dengan perasaan lega yang mendalam. Mereka tahu bahwa mereka telah mengakhiri ancaman energi gelap untuk selamanya. Dunia kini bebas dari kegelapan, dan mereka dapat kembali ke kehidupan mereka dengan damai. Setelah kembali ke desa, mereka disambut dengan sukacita oleh penduduk desa yang merasa bersyukur dan aman. Kisah mereka menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi, mengingatkan semua orang tentang keberanian dan pengorbanan mereka. Andri, Sareh, Budi, dan Dika melanjutkan hidup mereka dengan perasaan damai dan bahagia. Mereka tahu bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang luar biasa dan bahwa dunia kini aman karena usaha mereka. Nyai Siti dan Dr. Niko juga melanjutkan penelitian mereka, memastikan bahwa pengetahuan tentang energi gelap dan cara melawannya tetap terjaga. Dan meskipun bayangan masa lalu kadang-kadang masih menghantui, mereka tahu bahwa selama mereka tetap bersatu dan saling mendukung, tidak ada kegelapan yang tidak bisa mereka lawan. Mereka telah menjadi pahlawan sejati, menjaga dunia dari kegelapan yang tersembunyi, dan memastikan bahwa cahaya selalu bersinar lebih terang.